Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Aku harap baik-baik aja ya. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini, aku ingin menyampaikan sebuah podcast tentang bagaimana sih mengkaji ilmu tafsir. Pembahasan kali ini aku ambil dari buku Mengkaji Ilmu Tafsir 1 untuk kelas 10 siswa keagamaan. Bagi kamu yang merupakan siswa keagamaan, bisa banget nih dengerin podcast ini sampai akhir. Tapi untuk kamu yang bukan siswa keagamaan, yang gak ada salahnya kan mendengarkan dan mendapatkan ilmu baru. Yuk langsung aja dengerin. Awal buku ini menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang lafalnya berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga memiliki nama-nama lain, diantaranya yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Al-Quran juga merupakan suatu mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang menjadi bukti kerasulan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa keautentikan dan kemurnian Al-Quran akan selalu dijaga oleh Allah sejak zaman Nabi Muhammad hingga hari kiamat kelak. Dalam buku ini juga menerangkan tafsir Al-Quran, yang mana menurut bahasa kata tafsir memiliki arti menjelaskan atau memaknai suatu makna yang abstrak. Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa ilmu tafsir merupakan ilmu yang menerangkan tentang hal nuzulul ayat, sebab turunnya, muka mutasyabihnya, mujmal mufassalnya, amar nahinya, dan halal haramnya. Ilmu tafsir juga mempelajari mengenai uslub atau gaya bahasa dalam Al-Quran, syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran, kaidah-kaidah untuk menafsirkannya, dan lain banyak lagi. Mempelajari ilmu tafsir bertujuan agar seseorang dapat menafsirkan Al-Quran atau setidaknya mengerti cara mufasir menafsirkan Al-Quran. Sedangkan tujuan mempelajari tafsirnya sendiri yaitu untuk mengetahui apa kandungan ayat-ayat pada Al-Quran. Tak hanya tafsiran saja teman-teman yang dibahas pada buku ini. Sejarah tafsir Al-Quran pada buku ini juga dibahas. Yang pertama yaitu sejarah tafsir Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tafsir Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW tidak semuanya dapat dengan mudah dipahami oleh para sahabat. Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskannya berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang didapat dari petunjuk Allah, yang kemudian beliaulah yang menjelaskannya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, sejarah tafsir Al-Quran pada masa sahabat. Sejarah tafsir Al-Quran pada masa sahabat terdapat perbedaan yang signifikan dengan tafsir Al-Quran pada masa Rasulullah. Dikarenakan tafsir pada masa sahabat hanya memahami Al-Quran secara garis-garis besarnya saja. Yang ketiga, sejarah tafsir Al-Quran pada masa pembukuan. Rasulullah SAW tidak pandai membaca dan menulis. Oleh sebab itu, beliau juga tidak pernah menulis Al-Quran. Namun, beliau menginginkan para sahabatnya untuk belajar membaca dan menulis. Yang mana pembukuan tafsir diadakan pada akhir masa pemerintahan Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah. Dalam buku ini juga diterangkan mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan sebab turunnya Al-Quran, teman-teman, yang mana berupa peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Tak hanya pengertiannya saja, buku ini juga mencakup macam-macam asbabun nuzul, urgensi asbabun nuzul, seperti penegasan bahwa Al-Quran benar adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada buku ini juga dijelaskan ilmu munasabah. Apa sih itu ilmu munasabah? Sebelumnya teman-teman udah pada dengar belum nih? Apa sih itu ilmu munasabah? Oke, ilmu munasabah yaitu ilmu yang mengupas keterkaitan ayat-ayat Al-Quran dalam tata urutan seperti yang tersusun dalam mushaf antara satu ayat atau surah dan yang lainnya. Dan manfaat mempelajari ilmu ini yaitu untuk menunjukkan salah satu sisi i'jazul Quran dalam susunan kalimat.
kata, serta makna dapat membantu memahami makna dan maksud dari nas Al-Quran. Dalam buku ini juga menerangkan mengenai nasakh mansukh. Sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum nih, nasakh mansukh itu apa? Nasakh atau nansih berarti menghapus, mengubah, ataupun menukar. Namun, secara istilah, nasikh memiliki arti hukum syara yang menghapus atau mengubah dalil syara yang terdahulu dan menggantikannya dengan hukum yang baru. Mansukh sendiri memiliki arti sesuatu yang dihapus atau dihilangkan. Sedangkan menurut istilah, mansukh ialah hukum syara yang diambil dari dalil syara yang sama yang belum diubah ataupun diganti dengan hukum syara yang baru. Para ulama juga bersepakat nih teman-teman, adanya nansih berdasarkan nasakh Al-Quran dan Sunnah. Buku ini juga menerangkan qiraat Al-Quran yang dijelaskan. Lafal qiraat berarti bacaan. Sedangkan menurut terminologi, qiraat menurut Ibnu Al-Jazari ialah ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Menurut beliau, ilmu qiraat ialah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan bacaan tersebut kepada perawi-perawinya. Qiraat juga bermacam-macam jenisnya teman-teman. Ada qiraat 7, qiraat 10, dan qiraat 14. Dengan salah satu mushaf Utsmani, walaupun hanya sekedar mendekati serta sanadnya benar, maka qiraat tersebut adalah sahih, tidak tertolak dan haram menentangnya. Buku ini juga menjelaskan kaidah tafsir yang digunakan sebagai petunjuk umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk Al-Quran. Penerapan kaidah tafsir bergantung pada kaidah yang digunakan oleh para mufassir. Kaidah tafsir pada era kontemporer semakin berkembang seiring dengan perkembangan intelektualitas para pemikir muslim dan juga sesuai dengan perkembangan intelektualitas global. Buku ini juga menjelaskan tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur dinamakan karena berasal dari kata asar yang berarti sunnah, hadis, jejak, dan peninggalan. Karena pada dasarnya dalam melakukan penafsiran, seorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tafsir bil ra'yi ialah menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan rasio atau akal, dan makna ra'yi merupakan ijtihad dan olah pikir serta penelitian dalam memahami Al-Quran. Dan bab terakhir pada buku ini menerangkan tentang metode tafsir Al-Quran. Metode tafsir Al-Quran ialah suatu cara teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Quran, atau lafal-lafal muskil atau yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Metode tafsir banyak macamnya, diantaranya yaitu metode tafsir tahlili, ijmali, dan juga metode tafsir komparatif. Metode tafsir ijmali yaitu metode yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Sedangkan metode tahlili ialah metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Yang terakhir, dengan metode tafsir komparatif, yaitu metode yang membandingkan nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang terlihat bertentangan, membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Oke, sampai sini saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.